Nama saya Yonsep SE MPA. Tugas sehari-hari saya adalah sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan. Dan selain itu juga saya sebenarnya penggiat seni dan budaya di kalangan masyarakat suku Dayak Lundaya. Kebetulan saya sebagai pembina di Sanggar Tari Rasa Teco Kota Tarakan, yang mana Sanggar Tari itu juga saya bentuk bersama keluarga istri saya, dan itu didorong oleh supaya kondisi Sanggar Tari ini bisa melahirkan dan bisa melestarikan budaya Dayak Lundaya. Ya, sebenarnya saya dari hobi saya sebenarnya dari seni rupa sebenarnya. Salah satu yang saya pelajari selama ini adalah tentang seni rupa, yaitu bagi masyarakat Dayak Lundaya itu namanya kalau bilang mengukir ya, mengukir motif, dan kalau kami bahasanya itu ngarit. Nah, itu saya pelajari dari sejak kecil. Dan itu saya dapatkan dari turun-temurun. Kenapa saya ke seni tari? Karena yang selalu dibutuhkan orang saat sekarang ini adalah sesuai dengan pangsa pasar saat sekarang ini kan, seni tari itu bukan hanya sebagian merupakan bagian daripada ritual jadinya, tapi itu suguhan, tampilan yang selalu disampaikan baik itu di acara resmi maupun non formal gitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan dari seni khususnya tari ya, Dayak Lundaya itu. Dayak Lundaya itu tidak seperti Dayak yang lainnya. Jadi dia ini memiliki salah satu tari yang berada di kalangan Dayak Lundaya itu hampir-hampir punah. Kenapa saya harus menggiatkan ini kembali? Karena hampir punah, karena dia terkontaminasi dengan Dayak yang lain gitu. Nah, akhirnya karena Dayak yang lain, taruhlah kayak Dayak Kenya memiliki tarian enggang, ya tarian tunggal, macam-macam ya. Akhirnya karena hampir mirip-mirip, Dayak itu memiliki baik dari tarinya maupun dari musiknya. Nah, karena kepraktisan ini tadi, karena Dayak yang lain ini sudah duluan eksplor terhadap baik itu musik maupun tari dan dikenal di kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga ada kepraktisan yang diambil oleh masyarakat Dayak Lundaya dari situ. Nah, sementara keasliannya itu menjadi hilang gitu. Nah, dari Dayak Lundaya itu menjadi hilang. Nah, berangkat dari situlah saya berpikir untuk membuat sanggar tari, dan itu untuk menggali serta melestarikan tarian Dayak Lundaya itu. Karakternya berbeda, Ibu. Masalahnya begini, kalau Dayak yang lain itu harus berirama dengan musik sape. Musik sape. Kalau Dayak Lundaya ini awalnya dia bertutur, karena Dayak Lundaya itu memiliki sastra tutur yang dalam sebenarnya. Nah, oleh karena itu makanya tarian Dayak Lundaya itu hanya dilakukan dengan kata-kata dulu, melantunkan kalimat dan dia menari. Salah satunya itu tariannya itu bernama tarian Busak Baku. Busak Baku itu kalau di dalam dalam bahasa Indonesia itu sejenis pohon kecombrang. Dari komunitas daripada dari tanaman tumbuh itu adalah sejenis kecombrang itu. Nah, kenapa demikian? Karena karakternya Dayak Lundaya itu lebih kepada tarian bersama. Tarian bersama. Kalau kita melihat budayanya Dayak Lundaya, kalau kita ke daerah Krayan, itu ikatan emosionalnya itu berbeda dengan Dayak yang lain itu. Bapak bayangkan bahwa Dayak Lundaya itu ikatan emosionalnya itu, kalau ada tamu makan dari rumah ke rumah yang satu sampai tidak tahan makan itu, karena ditunggu sudah, karena budayanya seperti itu, ikatan kekeluarganya itu sangat kuat. Nah, muncul dari situ ada budaya kita, budaya tari ini itu juga
mengisyaratkan pola hidup masyarakat Dayak Lundaya di zaman dulu. Nah, karena kecombrang ini, sejenis kecombrang ini, pohonnya itu adalah pohon yang kecil dan indah, dia berbunga dan indah, dan fungsi terhadap itu juga tanaman itu sangat sangat diidolakan oleh masyarakat Dayak Lundaya. Dan contoh kecil filosofi yang ada di dalam itu adalah ikatan emosional yang kuat. Ya, tarian bersama itu ikatan emosional yang kuat. Karena begini, kalau kecombrang itu atau pohon kecombrang itu, kalau contoh aja pohon besar, kalau ada puting beliung itu bisa tercabut pohon itu. Sebesar apapun pohon itu bisa tercabut. Tapi kecombrang, putus dahannya itu akarnya tidak akan tercabut karena dia bersifat akar serabut. Nah, itulah filosofinya. Dan dia tidak, perkembangan daripada kecombrang ini juga sejenis baku ini tidak pernah dia itu tumbuh secara parsial. Dia bertumbuh dari yang kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Jadi begitulah kehidupan tarian busak baku itu. Jadi salah satunya busak baku tariannya. Ada juga jenis tarian yang lain, tetapi yang saya sampaikan sekarang ini adalah tarian busak baku yang dikembangkan oleh Sanggar Tari Rasa Teco Kota Tarakan saat ini. Kami bersepakat sejak tahun 2006 kami bersama istri saya bersepakat untuk melihat keprihatinannya, berangkat dari keprihatinan budaya Dayak Lunda ini kok semakin lama semakin tenggelam. Salah satu suku terbesar juga di Kaltara itu Dayak Lundaya itu. Nah, sementara seninya itu yang saya bilang tadi itu terkontaminasi dengan kepraktisan seni tari yang ada sudah mendunia lah ya, atau sudah dikenal luas. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2006 saya bersama istri bersepakat mendirikan Sanggar Tari Rasa Teco Kota Tarakan. Rasa Teco itu kalau ditulis itu eco itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu apa ya, indah, enak, pokoknya kalau dalam bahasa Jawa ya saya tidak tahu anunya. Tetapi kalau Rasa Teco itu berarti sanggar tari cahaya matahari. Rasat itu cahaya, Eco itu matahari. Kenapa saya mengambil filosofi itu? Karena berangkat daripada keprihatinan tadi. Kalau seandainya Sanggar Tari Rasa Teco bisa mendoktrinkan kepada semua masyarakat Dayak Lundaya atau kepada penggiat seni tari khususnya di Kaltara ini, matahari itu tidak pernah berbeda. Matahari itu terbit tepat waktunya, tenggelam pada waktunya, dan dia bisa mewarnai semua wilayah yang ada di Kaltara. Jadi salah satu keunikan daripada nama Rasa Teco itu adalah dimanapun masyarakat Dayak Lundaya itu melakukan melakukan kegiatan seni, khususnya tarinya sama, dasar filosofinya sama, sehingga bukan seragam. Kan tari ini kan sifatnya universal dan itu berkembang terus sesuai dengan kebutuhan zaman. Tetapi dia memiliki pakem sehingga Sanggar Tari Rasa Teco mengembangkan tarian busak baku itu. Selain melestarikan busak baku itu, kita juga mengembangkan salah satu tari yang disebut dengan tari bale. Bale itu dilantunkan untuk sebagai opening dalam tarian, karena bale itu merupakan bagian dari perumpamaan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ritual. Nah, sehingga tarian bale ini kita kolaborasi. Pada akhirnya nanti penutupan tarian itu juga busak baku, tetapi openingnya itu tetap menggunakan bale. Dan kedua, saya mengangkat karena tadi itu wujud keprihatinan, karena Dayak Lunda itu memiliki tarian tadi itu busak baku, arang perisanang, arang itu tari, arang perisanang, terus arang sisid. Kalau orang kita bilang tuh sisid itu dia jenis musiknya juga berbeda. Arang perisanang musiknya juga berbeda, tetapi rata-rata menggunakan agung bulu. Agung itu sebenarnya alat
Agung Bulu itu Agung itu gong kalau dibahasakan sekarang ya, gong. Nah, karena adanya gong itu terbuat dari logam, diambil lagi ke praktisan sehingga model pukulannya sama, tetapi alat yang digunakan itu diambil yang praktis menggunakan gong logam sekarang itu. Nah, oleh karena itu kita juga punya alat musik namanya tape, sejenis sampe, ya, tape namanya. Tape itu dia senarnya cuma 2, tapi itulah tadi tuh dia punya pasti mengiringi lagu Busak Baku itu. Teng 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 teng, diulangi lagi. Nah, setelah itu kami bersepakat, ada namanya Pak Jafrai, orang tua di sini. Saya bersepakat dengan dia untuk melengkapkan dasar penggalian filosofi itu sehingga Busak Baku itu dapat diselesaikan bait per bait dari katanya. Sehingga Busak Baku itu menjadi lagu yang sempurna, tapi tetap berpegang pada pakem dasar daripada Busak Baku itu sendiri. Nah, itulah yang dikembangkan, lagu itu yang dikembangkan, direkam oleh Sanggar Tari Rasa Teco, dan itu sudah kita berikan. Memang sangat sulit ya, salah satunya itu sangat sulit kita untuk menggapai ke daerah sana karena Tarakan itu terpisah. Lain kalau kita berada di wilayah Malinau dan Krayan, mungkin percepatan terhadap doktrin atau tari Busak Baku ini menjadi lebih mudah karena kita lebih dekat kepada objeknya. Tapi karena kita ada di Tarakan pengembangannya, maka kita perlahan-lahan untuk menyampaikan itu. Kita gunakan acara-acara besar untuk memperkenalkan itu. Jadi proses perkenalan untuk memperkenalkan ini kembali istilahnya itu tentu berkolaborasi dapat dengan dengan sanggar yang lain atau dengan pemerintah atau seperti apa, atau memang sanggar ini sudah berkolaborasi sampai ke luar negeri mungkin, tampilannya seperti apa Pak? Ya, untuk memperkuatkan tarian ini juga kami sudah buat. Ada juga arang rong basung yang dikembangkan di Krayan, ada juga arang rani, ada juga kalau di Malinau itu arang ngelati itu berladang. Itu kan menunjukkan satu perilaku atau kegiatan perilaku masyarakat Dayak Lundaya itu diimplementasikan dalam tarian, kan seperti itu untuk mengembangkan itu. Tapi bagi kami Sanggar Tari Rasa Teco itu sudah kalau untuk tingkat provinsi juga keterwakilan kita ke sana selalu. Salah satu pelaku seninya itu kan anak saya sendiri juga, itu Theo sendiri, dan selalu diundang, dan kami juga selalu mengisi acara, mengikuti festival di Tanjung Selor, menjuarai juga, juara berapa, mungkin ada juara 3, juara berapa awalnya di Tanjung Selor, dan di sini kita juga juara juga di Kota Tarakan. Dan yang paling istimewa bagi kami pernah menjadi juara 4 kalau nggak salah ya di Festival Mahakam Samarinda dulu. Rasa Teco telah membawa tarian Busak Baku itu. Jadi salah satu keunikan Busak Baku itu muncul aneh. Kami menggunakan, kalau yang lain kan rata-rata menggunakan sayap enggang itu, bulu enggang itu. Tapi kami Sanggar Tari Rasa Teco mengembangkan itu sesuai dasar filosofinya tadi itu, dari baku. Kita menggunakan kuntum bunga. Nah, itu yang membedakan kita dari yang lain. Jadi mungkin itu kalau untuk sampai di internasional kami belum sampai ke sana, tetapi mimpinya ke sana. Tetapi paling tidak kami membudayakan dulu lah, kami selaraskan dengan perkembangannya di daerah dulu. Setelah itu mungkin kami kalau punya kesempatan mungkin bisa ke arah itu. Ya, kalau ibunya dulu waktu SD katanya, ibunya itu memang salah satu penari. Tapi uniknya istri saya kan orang Jawa. Jadi kalau turun temurun ya pasti ada keterkaitan hobi yang sama, punya tekad yang sama, punya keprihatinan yang sama.
sehingga bersepakat untuk kembali ke tanggung jawab kami terhadap itu. Itu mungkin yang paling utama. Ya, kalau terlepas daripada nama, itu sebenarnya kami memiliki filosofi baik lambang, ya, lambang logo daripada Sanggar Tari Rasa Teco itu terbuat dari logo buku, salah satu alat pengumpul atau untuk yang digunakan oleh masyarakat Dayak Lundaya memasukkan bibit dan untuk menanam bibit dengan tujuan yang sama. Dari hal yang kecil lah kita berbuat untuk suatu budaya itu. Tidak bisa kita melakukannya dengan secara besar terlebih dahulu, tapi dari hal yang kecil lah. Makanya filosofi buku itu. Buku itu adalah tempat bibit dan kita semai, dan bibit itu menghasilkan yang besar. Itu filosofi terhadap logo daripada Sanggar Tari Rasa Teco. Dan di situ ada gambaran tentang warna juga. Nah, karena kita ini masyarakat Dayak Lundaya itu memiliki 3 warna yang sangat favorit. Satu itu merah, putih, dan hitam. Dan itu natural, tidak dibuat dengan warna menggunakan cat-cat yang lain. Kalau kita menggunakan yang hitam itu menggunakan rebusan daripada salah satu tanaman namanya uber. Kalau putih itu juga kita menggunakan, kalau ngecat rumah, kalau orang kampung dulu itu menggunakan tanah putih, ya. Dan kedua, dasar segala warna itu kan putih. Kayu juga warnanya putih, nanti kalau dia sudah lama dia bisa berubah kan. Nah, yang ketiga itu merah. Itu terbuat dari biji rotan. Jadi di biji rotan itu warnanya merah, kurad namanya. Nah, kurad ini nanti dimasukkan di bambu, digoncang atau dihancurkan di dalam, dia menghasilkan warna merah, dan itu dicampurkan dengan, kalau dulu kan kita tidak punya kain, kita menggunakan kulit kayu, namanya talun, kulit talun. Nah, inilah yang diwarnai digunakan untuk menjadi visionnya daripada masyarakat Dayak Lundaya itu, baik menutup aurat, menutup segalanya. Jadi karena dia menggunakan kulit kayu talun itu sendiri. Nah, karya yang paling berkesan bagi Bapak tuh dari semua yang Bapak ceritakan, yang paling berkesan yang mana, Pak? Kalau saya berkesannya itu bisa membuat sebuah karya, dan karya motif saya juga diakui oleh dari Kementerian Hukum dan HAM, hak cipta. Dan kedua, melengkapi bait daripada lagu Busak Baku yang menjadi tarian Busak Bakunya Dayak Lundaya. Itu salah satu karya yang terbesar bagi Sanggar Tari kami dan kami pribadi. Dan ketiga, mungkin yang paling berkesan adalah kami tidak tenggelam. Maksudnya kami bisa eksis di segala event, dan kami selalu juga hadir kalau dipercaya, diundang untuk mengisi event-event tertentu di dalam, baik secara formal maupun informal. Satu, sebenarnya itu tarian pengajakan untuk bersama-sama. Makanya tadi saya katakan di dalam tarian itu tersimpan filosofi ikatan emosional yang kuat. Tarian ini ditampilkan baik itu secara resmi, tamu-tamu undangan yang resmi, maupun acara-acara adat maupun acara-acara ritual yang lainnya. Jadi itu mungkin yang paling paling mendasar pada tarian ini. Kalau waktu prosesnya ya, waktu itu melalui diskusi awalnya dengan salah satu kakak tertua, kakak sepupu saya tertua di sini, yaitu Kak Jafrai. Kebetulan dia punya hobi yang sama, sehingga kami dua diskusi. Perjalanan diskusi itu bukan setahun 2 tahun, mungkin 3 tahun baru selesai, karena banyak mengandung arti
mengandung arti dan harus menyesuaikan dasar filosofi daripada busak baku yang busak baku, ulun busak baku, busak baku. Dia berulang-ulang. Nah, karena pada saat itu kita melihat apa makna yang tersimpan dalam ini, kita gali diskusi bersama, maka kami mulai perbaiki itu. Oh, ternyata seperti ini. Coba kita cocokkan. Dia kan tidak juga itu. Kalau kita melukiskan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu per kata itu tidak bisa langsung jadi mewakili tujuan daripada filosofi lagu itu. Berulang kali diskusi sampai jam kalau saya sampai di rumah itu kalau diskusi sama kakak itu terkadang kami dua selesainya itu jam 4 subuh. Ya, perjuangan untuk membuat bait kata daripada penyempurnaan daripada lagu Busak Baku merupakan untuk tarian Busak Baku itu sendiri. Sebenarnya Busak Baku kan sudah ada, cuma dia kata-katanya cuma terbatas sampai di situ saja seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tapi kami menyempurnakan itu tanpa mengurangi daripada pakem dasar daripada tarian Busak Baku itu. Jadi itu cukup panjang proses diskusinya. Nah, sehingga tahun 2013 kami meluncurkan itu di Krayan. Pada Irau Raya Lundaya di Krayan. Dan kami menampilkan tarian Busak Baku itu. Busak Baku itu juga bukan hanya tarian bersama, bisa digunakan juga tarian tunggal. Ya, tunggal. Jadi Busak Baku itu melambangkan seorang wanita yang indah, cantik, molek, anggun, semuanya tergambar dengan busak itu. Dayak Lundaya itu kenapa tariannya Busak Baku? Sampai-sampai nama anaknya kalau perempuan pertama disebutnya itu Busak. Nama anaknya itu Busak, perempuan kalau dia perempuan. Dan juga kalau itu saking itu ada namanya layun. Layun itu pohon kecombrang, sejenis kecombrang itu, layun. Baku itu. Jadi semua yang indah itu menurut masyarakat Dayak Lunda itu sebenarnya mengidolakan kuntum bunga. Makanya banyak yang membuat tarian itu ada yang busak dale macam-macam. Namanya berawal dari busak. Makanya dasar tarian Dayak Lunda itu adalah busak. Kalau mungkin Dayak yang lain kan tarian enggang, tarian perang, macam-macam toh. Tapi kita mengambil dasar filosofinya adalah busak, kuntum bunga. Ya. Jadi dasar anunya itu kuntum bunga ya? Iya. Berarti sebenarnya kalau saya membayangkan indah sekali nih. Iya. Harum. Harum. Iya. Dan ternyata waktunya sangat panjang. Iya. Menyelesaikannya dan kalau Bapak melihat bahwa dengan yang Bapak lakukan saat ini kedepannya apakah tetap bagaimana perkembangan kedepannya kira-kira menurut Bapak untuk seni tari yang Bapak kembangkan saat ini? Ya, salah satunya itu tanggung jawab saya apabila saya diminta menjadi narasumber dimanapun berdiskusi tentang seni, saya tetap mengatakan apakah budaya tarinya Dayak Lundaya itu sama dengan yang lain. Pada prinsipnya hampir merata Kalimantan maupun Dayak itu pada umumnya itu hampir sama. Tetapi kami memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi saya menyampaikan kami punya tarian Busak Baku. Busak Baku. Busak Baku itu juga merupakan bagian peninggalan nenek moyang kita terhadap tari itu. Jadi saya berharap ke depan memang tidak ada hentinya. Sampai saya katakan sama anak saya, kalau saya tidak ada, kamu lanjutkanlah perjuangan Bapak ini. Ya, dengan kamu lahir di Sanggar Tari Rasa Teco, anak saya itu usia 3 tahun loh, ikut di Sanggar Tari itu, si Theo itu. Jadi saya sampaikan kepada dia sama anak-anak saya, makanya kemarin saya sempat mendirikan ini dengan melegalkan ini untuk menotariskan Sanggar Tari ini, sehingga nanti ada motivasi anak-anak saya ke depan. Kita ini kan terbatas usia ya, tapi generasi kita harus terus berlanjut untuk memperjuangkan itu, memperkenalkan tarian Busak Baku ini dan tari-tari yang lainnya supaya ini bisa bisa berkembang dan lestari. Tapi yang saya perlu ingat memang
Terkadang kalau kita tidak seperti ini, maka tarian tradisional itu akan tenggelam dan hilang. Percayalah kepada saya. Jadi setiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap budayanya masing-masing. Sehingga itu menjadi hasanah di dalam keberenekaan terhadap seni, dan baik seni tari maupun seni rupa, semuanya itu merupakan bagian yang paling rawan hilang. Nah, makanya saya sampai melegalkan itu melalui Kementerian Hukum dan HAM kemarin, beberapa motif yang saya legalkan. Maksudnya itu saya patenkan, sehingga nanti pada satu saat anak-anak di belakang saya, bukan anak pribadi saya aja, anak-anak yang di Sanggar Tari itu juga sudah saya sampaikan, saya doktrinkan terhadap itu. Karena sebaik apapun kamu, kalau kamu meninggalkan budayamu, maka segala sesuatu kehidupan ini tidak indah bagimu. Karena melalui senilah hidup ini berwarna. Jadi itu yang paling terpenting bagi saya untuk menyampaikan kepada anak-anak. Kalau budaya kamu tinggalkan, maka segala sesuatu yang kamu lakukan ke depan itu bukan tidak baik, tetapi tidak lengkap rasanya kalau tidak diwarnai dengan kepedulian kita terhadap seni dan budaya itu, termasuk seni tari. Pada prinsipnya positif, dan itu buktinya bahwa anak-anak Sanggar Tari yang tadi pelatihnya di sini dibawa ke Krayan ke Terangbaru untuk melatih anak-anak di Terangbaru sana. Yang artinya ada beberapa daerah sudah kayak KTT juga, kita harap supaya yang lainnya juga seperti itu. Karena mulai dari mereka, sebenarnya saya sudah memiliki hampir 120 anak didik dari yang sudah sudah keluar dari Sanggar Tari, yang artinya sudah, karena mereka rata-rata mahasiswa ya, anak didik kita yang di Sanggar Tari itu 100 lebih lah, mungkin 120 atau 40. Kita punya penari-penari yang berbeda daerah seluruh Kaltara ini. Mereka juga sekarang ini sedang mengembang, dan kami sudah membuat musiknya. Jadi musik Sanggar Tari Rasa Teco itu dengan busak baku itu ada melodinya juga ada. Yang artinya kalau kamu menari, inilah musiknya. Dan hasil itu adalah hasil dari karya anak-anak yang ada di Sanggar Tari. Itu bukan hanya karya saya, tetapi karya anak-anak Sanggar Tari yang kami diskusikan dan kami kolaborasikan di dalam musik tradisional dan musik modern. Jadi ada ya Pak, memang agak berbeda dengan tari-tari yang lain ya Pak. Iya. Apalagi yang daya karena Iya. punya makna tersendiri. Iya. Kira-kira tips yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagaimana menikmati sebenarnya tari yang Bapak hasilkan itu, supaya benar-benar bisa tersampaikan pesan dari tari itu sendiri. Ya. Ya, berangkat dari situ sebenarnya kalau misalnya tip yang dimaksud itu adalah bagaimana kiatnya kita supaya menampilkan sesuatu yang bisa berkesan dan bisa diingat oleh orang, memang harus melalui dari sinopsis yang kita sampaikan awalnya. Kita sampaikan dulu apa sih ceritanya tari ini. Nah, terus terlebih lagi dari penampilan. Jadi dari penampilan itulah orang berkesan terhadap tarian itu sendiri. Makanya busak baku ini kita sudah mengikuti festival, kita sudah bisa juga menjuarai festival. Semua itu kita lakukan demi tadi itu memperkenalkan tarian busak baku ini dari Sanggar Tari Rasa Teco Kota Tarakan. Kalau tidak salah tadi Bapak ada menyampaikan terkait warna. Ya. Warna hitam, Putih, ya. ya. Nah, ada 3 warna, dan ini yang dipakai di Sanggar Tari kita. Sanggar Tari, termasuk pakaian. Ya. Apa ada makna dari warna itu sendiri untuk pakaian yang digunakan oleh penari-penari di Sanggar Tari Bapak? Ya. Karena kami dominan merah ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa itu natural. Dan itu dari bahan alam. Yang itu disebut dengan buah kuran, buah rotan. Nah, itu merah itu melambangkan semangat ya, semangat yang tidak ada henti-hentinya.
Dan kedua, semangat itu disertai dengan keberanian. Ya, keberanian baik yang dari segi orang bilang keberanian untuk menampilkan diri dan hadir di antara orang, itu salah satu yang disebut dengan keberanian. Nah, kalau yang hitam itu melambangkan, kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, itu kehidupan ini kan di zaman dulu tuh kalau kita sebelum ada agama sangat misteri kehidupan ini. Ya, sangat misteri kehidupan itu. Jadi kehidupan ini dilambangkan dengan satu kehidupan yang sangat tidak kita bisa bayangkan ke depan. Kalau zaman dulu orang meninggal, ya sudahlah, meninggallah dia. Sudah sampai situ dia masuk ke alam yang kita tidak mengerti tujuan ke sananya. Tetapi setelah agama ada kan lain tujuan kita setelah itu. Makanya disebut dengan hitam itu adalah melambangkan kehidupan yang penuh dengan misteri. Ya. Terus yang putih adalah melambangkan kesucian, keikhlasan. Ya, keikhlasan. Kalau dikolaborasi di dalam itu melambangkan semua yang ada di dalam warna itu melambangkan bagaimana Lundaya mengimplementasikan kehidupannya itu, baik itu di dalam kehidupan sehari maupun di dalam seni dan budayanya masing-masing. Menyampaikan tujuan, ya, menyampaikan aspek yang terpenting ya, selain keindahan ya kan, kalau seorang penari pastilah ada rasa, ya kan, di dalam itu. Tetapi kalau yang terpenting dalam itu adalah menyampaikan suatu pesan melalui seni tari itu sendiri. Oh iya, banyak orang bertanya tentang itu. Ya. Tapi bagi saya enggak. Karena kalau dulu ada yang disebut dengan tarian arang seredi, arang sisid itu, sebenarnya itu kan tarian pemujaan itu. Dilakukan dalam ritual-ritual tertentu. Dan cara menarinya juga berbeda. Dan itu juga kalau dulu ya, ada ritual-ritual tertentu terhadap itu. Tetapi bagi sekarang, tari itu adalah bagian yang untuk menampilkan tadi itu menampilkan keindahan, menampilkan satu pesan moral. Jadi tidak mengarah kepada yang sifat-sifatnya magis. Jadi tidak ada acara khusus. Ya berdoa seperti biasa aja. Berdoa, kalau kan mayoritas anak-anak itu kan bukan hanya Kristen di dalam Manutu, ada juga yang Buddha, ada juga yang malah yang terakhir nih kebanyakan yang Muslim, anak-anak sanggar tari itu. Nah terus mayoritasnya memang yang beragama Kristen. Jadi kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa supaya kita mampu menampilkan yang terbaik, dan kamu harus semangat dan harus maksimal supaya enak ditonton dan bisa menyampaikan apa pesan yang kamu sampaikan pada saat tampil. Saya bermimpi untuk memiliki, karena sanggar tari kami itu nempel di rumah pribadi. Saya pinginnya itu ada gedung dan bangunan untuk saya mengembangkan itu. Karena tadi saya sampaikan bahwa sanggar tari ini dan tari kami itu, tari dari sanggar tari ini adalah, kita tahu sendiri bahwa itu universal dan bisa mengumpulkan orang banyak. Dan mengumpulkan itu dengan jenis agama, jenis suku yang berbeda. Kalau tidak ada tempat, itu mungkin sangat melambat untuk memberikan perkembangan yang baik terhadap sanggar tari Rasa Teco. Yang kedua, untuk 2 tahun ke depan ini kita juga mau mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu tarian yang diajar sebagai muatan lokal di kota ini. Walaupun kota ini bukan tempatnya sanggar masyarakat Dayak Lundaya secara mayoritas, tetapi paling tidak tarian ini adalah tarian Nusantara yang dimiliki orang Nusantara. Nusantara kita adalah bermacam suku dan budaya, dan itu bisa kita sampaikan kepada sasaran saya sebenarnya di dunia pendidikan, sehingga doktrin ini atau pemahaman terhadap tarian Dayak Lundaya yang disebut dengan Busak Baku ini bisa dikenal
lebih luas, baik itu secara tariannya maupun secara filosofinya. Berarti tarian ini sebenarnya ingin diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia lah ya Pak ya. Iya. Dimulai dari Kota Tarakan mungkin dengan kalau Iya. bisa masuk di muatan lokal gitu. Iya. Bagus Kak, luar biasa tuh Pak. Ya, sebenarnya Kalau bisa di mereka Kaltara harusnya dimasukkan ke muatan lokal Kaltara. ya, sebenarnya kita ke sana arahnya. Iya. Sementara ini kalaupun anak-anak tampil secara event tertentu, lomba-lomba sebenarnya di sekolahan itu tarian busak baku itu dipakai karena mereka memanfaatkan sanggar tari kita, memanfaatkan fasilitas kita seperti kostum yang mereka pakai. Sudah diperkenalkan sebenarnya, tapi tidak seperti karena event-eventnya kurang juga sih. Jadi kita berharap dari nanti itu mungkin karena Kaltara ini memiliki karakteristik terhadap terhadap budaya yang banyak, mungkin Kaltara lebih banyak membuat event terhadap itu baik berskala kabupaten maupun provinsi. Pesan saya kepada semua penggiat yang formula, kalau memang ada hatimu untuk mengembangkan dan melestarikan salah satu budaya yang ada di Kalimantan Utara ini, berbuatlah dengan keterbatasan, tapi jangan berbuat karena engkau kelebihan. Tapi berbuatlah dimulai dari keterbatasanmu sehingga kamu mencapai menjadi luar biasa. Saya berharap ada peningkatan yang baik ya, terutama baik dari fasilitasi baik itu dari pemerintah maupun dari dunia usaha atau dari penggiat seni. Saya berharap peduli dan terutama untuk melakukan itu sebenarnya supaya memicu, salah satunya itu event. Kalau tidak ada event itu tidak membuat merangsang. Sebenarnya sangat sulit mencari orang yang peduli dan mau melakukan terjun di dunia kepedulian terhadap seni dan terutama tari ini. Kalau dia memang tidak terpanggil susah. Tetapi begitu ada kegiatan, orang akan tertarik dengan itu. Makanya dicarilah siapa gurunya, siapa penarinya. Kalau tidak dimulai dari sanggar tari, nggak mungkin. Karena nanti bisa meraba-raba. Karena sekarang itu banyak tari kolaborasi, mau menyatukan semua tari, meninggalkan pakem dasar dari masing-masing suku tadi itu. Jadi tidak lagi muncul keasliannya, tetapi kolaborasi yang terlalu menonjol. Nah, inilah yang kita harapkan antara tarian yang sifatnya tradisional tadi, yang tradisional tanpa tanpa kolaborasi itu harus dikembangkan juga supaya generasi di belakang kita tuh mengerti bahwa dasar tari ini dulu ini seperti ini. Kalau Dayak Kenya itu ini, tarian enggang misalnya. Dayak Lundaye tariannya itu dari kuntum bunga, busak. Misalnya seperti itu. Oh ya, kenapa seperti itu? Makanya saya harapkan mungkin juga sekarang saya juga sedang menulis sebuah buku tentang itu. Mudah-mudahan bisa selesai. Dan itu kita nanti akan kehilangan jejak kalau tidak ada dokumen. Ya, tidak ada dokumen. Karena Dayak Lundaye itu kan tidak memiliki aksara. Ya kan? Yang ada itu Jawa ya. Sehingga seni Jawa itu sangat kental. Dia meninggalkan itu dari itu tadi itu. Nah, berangkat dari situ saya berharap sama anak-anak muda Dayak Lundaye di Provinsi Kalimantan Utara saling membahu, saling mengisi untuk menulis sebuah sebuah karya tentang seni tari khususnya Dayak Lundaye. Jadi itu yang saya harapkan. Untuk Kaltara, mari semua Dayak maupun suku yang lain yang ada di Kaltara ini sama-sama kita untuk mengembangkan seni tari maupun seni rupa yang ada di Kaltara ini menjadi bagian dari yang paling indah dengan segala macam keberenekaan itu membuat hidup ini lebih indah lagi. Itu mungkin. Satu memang kelembagaan ya. Itu sudah kita siasati dengan mendirikan akte sanggar tarinya. Terus yang kedua kesulitannya itu adalah
karena tadi itu tempatnya Sanggar Tari ini berada di Kota Tarakan. Lain kalau saya ini berada di daerah Malinau atau di daerah Tanjung Selor atau di daerah Krayan atau Nunukan. Karena komunitasnya kita banyaknya di sana gitu. Nah, kalau di sini kan kita benar-benar untuk melatih, mengambil tenaga orang yang ada di sini dengan keragaman suku dan agama. Dan saya bersyukur dengan itu. Dengan adanya tarian Busak Baku juga bisa menyatukan yang berbeda-beda itu tadi itu. Jadi itu bagian daripada tantangan saya karena tadi itu kena letak dan kedua dengan kelembagaan tadi itu. Ya, pesan dan kesan saya. Kesan dulu ya. Kesan saya terhadap Taman Budaya Provinsi Kalimantan Utara ini, awalnya saya memang menganggap itu aneh awalnya, kesannya saya ya. Tapi begitu anak saya terlibat langsung dibawa oleh ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengisi acara, beberapa kali mengisi acara, termasuk ke tingkat nasional kemarin, anak saya Theo, saya baru menyadari, oh ini jembatan bagi saya. Berarti Sanggar Tari ini melahirkan salah satu putra yang bisa dipercaya di Kalimantan Utara. Jadi pemain musik tape yang diwakili oleh anak saya, kebetulan dia berada di Sanggar Tari Rasa Teco. Itu kesan saya sangat baik dan luar biasa. Dan awalnya aneh menjadi sangat familiar ya terhadap itu. Yang pesan saya, teruslah berkarya dari semua segi. Teruslah berbuat dari semua penjuru, sehingga satu tujuan kita adalah membudayakan dan melestarikan budaya bagi setiap kehidupan masyarakat di Kalimantan Utara. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengalah, bahwa segala sesuatu yang kita buat akan dikenang bagi masyarakat sepanjang masa.